Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubis kentul baris, salam SDGs desa. Ini adalah hari terakhir puasa untuk yang menunaikan ibadah puasa. Selamat menyambut hari kemenangan. Kalau memang bisa benar-benar menang. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang lanjutan yang kemarin tentang pemanfaatan data SDGs desa yang sudah ada, yang di aplikasi, dan kita masih menunggu Gus Ivan ini bergabung. Semoga ini tadi sudah kita coba hubungi lagi. Tapi yang menarik sebenarnya adalah yang kita tangkap kemarin adalah tentang bagaimana ternyata supra desa ini masih belum all out atau belum kemudian memahami betul ini sebagai satu kebutuhan dari desa, dan kemudian bisa juga teman-teman di supra desa mendapatkan kemanfaatan. Kebetulan ada kawan lama yang selalu mengikuti sarapan SDGs desa, Mas Madong dari Buleleng. Ini saya pengen tahu nih, kira-kira teman-teman Mas Madong ini, teman-teman dinas ini, kalau ada yang masih belum bisa atau belum memberikan dukungan yang cukup, itu kira-kira alasan pertimbangannya apa ini? Moga Mas Madang, saya pengen dengar nih dari supra desanya. Karena kalau bicara Mas Madang di di kabupatennya Mas Madang mungkin dukungannya luar biasa, tapi kalau masih ada yang belum mendukung itu kira-kira apa ini kan? Sama-sama supra desa kan lebih bisa menerjemahkan. Silakan Mas Madang. Terima kasih Gus Suryo. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam SDGs desa, salam TV desa untuk desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TPP ini luar biasa, hadir banyak sekali hari ini, dan mohon maaf Gus Suryo, ini beberapa kali masuk enggak bisa karena ditutup pintunya. Dan hari ini kalau udah penuh langsung dikunci, nggak bisa masuk. Itu Mas. Ini Gus Arif, Gus Prof Yoyon, Cari Sugeng juga enggak bisa masuk, informasi seperti itu. Terima kasih Gus Suryo. Ini informasi kami dari Buleleng,
hari ini teman-teman desa dan juga TPP bersama kami Dinas PMD berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan target-target pendataan SDGs desa. Dan memang sampai hari ini informasi yang kami peroleh progresnya masih tengah. Artinya ada yang sudah on, ada yang masih persiapan, masih ada penyediaan anggaran, masih pelatihan. Dengan satu harapan bahwa target 30 Mei insya Allah selesai, Gus Suryo. Oke. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gus Suryo tadi, tugas kami memang fungsi koordinasi dengan teman-teman PPP dan juga dengan pemerintah desa. Beberapa waktu lalu juga sudah saya sampaikan kepada Gus Ipan, bagaimana peran pemerintah dalam kabupaten kami, supradesa memang perlu didorong. Dan dalam hal ini juga kami selalu melaksanakan tugas itu sesuai dengan surat-surat yang disampaikan oleh Kementerian Desa. Ini yang namanya birokrasi, Gus Suryo. Jadi kami berdasarkan penugasan, berdasarkan perintah dari pimpinan, dari kementerian, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tugas kami di Dinas PMD terkait dengan pendataan SDGs desa ini, kami lebih banyak pada fungsi koordinasi, fungsi fasilitasi dengan teman-teman pemerintah desa. Segala apa yang disampaikan oleh kementerian, senantiasa kami selalu teruskan ke desa. Dan memang juga kami sadari bagaimana kondisi desa saat ini terkait dengan perencanaan penganggaran. Teman-teman sebetulnya sudah kami ingatkan di desa itu ketika mulai penyusunan RKP desa tahun 2021. Penyusunan APB desa sudah kami ingatkan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 adalah terkait dengan sistem informasi desa, utamanya dalam pelaksanaan pendataan. Ini sudah kami sampaikan, dan memang dalam praktiknya juga masih ada desa-desa yang belum menaruh pos kegiatan profil desa, pendataan SDGs desa. Sehingga mungkin dalam pelaksanaannya terhadap desa-desa seperti itu harus melakukan musyawarah desa lagi, utamanya untuk mencantumkan di RKP desa, dan lanjut melakukan perubahan perdes APB desa untuk penyediaan anggaran dalam pendataan SDGs desa. Namun di desa di Buleleng sebagian besar sudah punya pos, sudah punya ruang kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, subbidang pemerintahan desa. Kegiatannya adalah pendataan profil desa. Ini sebagian besar sudah ada. Terhadap kondisi desa yang seperti itu sebetulnya sudah bisa jalan. Dan tinggal melakukan refocusing anggaran ketika memang perencanaannya kurang sesuai dengan peruntukan penganggaran di SDGs desa. Ini sudah kami fasilitasi, dan sesuai dengan tugas kami di Dinas PMD terkait dengan penyediaan anggaran, kami melakukan fasilitasi untuk refocusing anggaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa, perubahan penjabaran mendahului sebelum ditetapkan perdes APB desa. Kami sudah fasilitasi, dan sebagian besar desa kami sudah mulai jalan. Informasi terakhir, kemarin sudah ada beberapa desa yang targetnya sudah mencapai 40%, 60%. Ini terkait dengan progres pendataan. Dan kami bersama-sama dengan TPP, seluruh mulai dari pendamping lokal desa, pendamping desa, tenaga ahli di kabupaten, selalu komunikasi, koordinasi, turun langsung. Desa-desa mana yang belum jalan, kami lakukan fasilitasi, kemudian teman-teman PPP juga langsung melakukan kegiatan bimbingan teknis pelatihan kepada Pokja relawan desa, pendataan SDGs desa. Ini yang kami lakukan di Buleleng, Gus Suryo. Mudah-mudahan nanti di akhir Mei semuanya sudah tuntas. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan beberapa masalah yang disampaikan oleh banyak teman di berbagai daerah terkait dengan aplikasi. Selama ini mungkin kekuatan kami di jaringan. Kami tidak banyak menerima informasi, menerima laporan terkait dengan trouble. Ada yang menyampaikan, tapi langsung segera bisa diselesaikan. Ini Gus Suryo. Yang kedua, secara umum terkait dengan hasil pendataan yang merupakan tema pokok hari ini, mudah-mudahan betul ini akan menjadi sebuah perubahan besar terkait dengan mindset desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Artinya
Selama ini yang kami amati bahwa ketika pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa, apakah itu RPJM desa, apakah itu RKPDes yang nanti muaranya akan menjadi anggaran pada APB desa, itu mindset-nya, itu dasarnya memang betul-betul belum berangkat dari fakta, berangkat dari data, berangkat dari kondisi real yang ada di desa. Oleh karena itu, nanti mungkin Gus Ivan bisa memberikan penegasan bagaimana terkait dengan penyediaan data ini, mungkin mulai tahun ini akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan RKPDes tahun 2022. Kemudian tahun ini kami juga ada 43 desa yang akan melakukan pemilihan perbeka serentak. Tentunya terhadap kepala desa yang 43 tadi juga punya kewajiban untuk menyusun RPJM desa. Jadi mudah-mudahan dengan ketersediaan data ini, arah kebijakan pembangunan desa itu satu akan selaras dengan arah kebijakan pembangunan supradesa, kabupaten kota. Kemudian yang kedua, semua arah kebijakan pembangunan desa akan berangkat dari kondisi real masyarakat desa. Kami selalu tegaskan Gus Suryo bahwa sebetulnya yang paling tahu terhadap desa, yang paling tahu terhadap kondisi desa, yang paling tahu terhadap masalah desa, yang paling tahu terhadap kebutuhan desa itu adalah warga desa sendiri. Oleh karena itu dengan ketersediaan SDG desa ini mungkin akan menjawab salah satu terkait dengan masalah tersebut. Yang ketiga, saya melihat dengan Permendes 21, akhirnya perencanaan pembangunan desa itu tidak hanya RPJM desa dan RKP desa. Saya melihat di pasal 12 itu ada yang namanya peta jalan SDGs desa. Ini juga salah satu nanti menjadi sebuah kewajiban dokumen perencanaan desa. Kalau mungkin boleh saya analogikan, peta jalan SDG desa itu akan menjadi rencana pembangunan jangka panjang desa. Jadi RPJPD-nya desa. Ini yang mungkin targetnya sampai tahun 2030. Saya kira itu Gus Suryo, kondisi real yang ada kami di Buleleng dan harapan ke depan bagaimana nanti katakanlah teman-teman desa akan menyusun RKP desa di awal bulan Juli, betul-betul data ini sudah bisa disajikan. Dan yang kedua, bagaimana bersama-sama mungkin termasuk TV desa nanti bisa merubah mindset elit desa ini. Ketika nanti berbicara pembangunan, ketika berbicara perencanaan, basisnya adalah data. Sehingga sudah kita sering kali diskusikan bahwa data itu adalah awal dan akhir. Pada akhir pembangunan, data akan muncul dan akan digunakan kembali untuk perencanaan pembangunan pada waktu-waktu yang akan datang. Saya kira demikian, Gus Suryo, beberapa catatan di Buleleng terkait dengan proses pendataan dan bagaimana kita mengoptimalkan fungsi data di waktu yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf, Gus Suryo. Terima kasih, luar biasa. Jadi ada yang ingin saya pertanyakan, tapi nanti tahu-tahu waktunya bisa habis ngobrol sama Mas Madon karena bagaimana posisi supradesa sebenarnya ketika kemarin ada yang menyampaikan teman-teman di pendamping bahwa teman-teman di supradesa atau di desa bahkan ada juga yang masih menunggu surat atau petunjuk dari bupati dan seterusnya. Maka sebenarnya ada diskresi di sini, ada hak untuk kemudian melakukan tindakan dan itu sebenarnya tidak melanggar hukum ketika kemudian hanya masalah administratif saja. Dan tadi catatan menarik juga tentang peta jalan SDGs desa ini mungkin memang perlu waktu khusus untuk membedah apa-apa yang diluntarkan atau dilahirkan oleh Kemendes tentang kebijakan yang kadang-kadang saya khawatirnya ini belum tersosialisasi kemudian terlupakan gitu. Kan dulu pernah ada tuh desa surga, ada desa Pancasila, desa apa. Nah ini sekarang sudah SDGs desa, apakah kita lupakan surganya atau kita lupakan Pancasilanya atau gimana? Oke, kita kembali ke topik hari ini. Kita bicara tentang pemanfaatan data SDGs desa untuk perencanaan pembangunan desa. Sudah bergabung yang punya acara kita, Gus Ivan,
untuk bisa memberikan memberikan penyampaian tentang kapan kemudian itu secara analitik robotik itu keluar, kemudian apa artinya peta jalannya itu keluar. Oh, ini desa kamu bermasalah di SDGs nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, urutan prioritasnya seperti ini. Dan kemudian sebelum ada itu, sebenarnya bagian-bagian mana yang kemudian menjadi penting untuk catatan perencanaan pembangunan, walaupun kemarin sudah disampaikan juga oleh Gus Ivan. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, juga kepada Mas Madong, terima kasih ini. Ini meskipun belum pernah ketemu tatap muka, tapi kawan seiring dalam ide dan inovasi. Juga kepada para pendamping desa dan kerabat desa sekalian. Jadi kita sambil melanjutkan yang kemarin, bahwa yang pertama ada data-data yang memang bisa langsung digunakan. Dan itu perlunya adalah kalau saat ini pun desa membutuhkan analisis atau olahan bisa langsung digunakan. Kemarin kita baru sampai pada pada data level desa ya, dan data level keluarga, rumah tangga, rukun tetangga. Kita sekarang akan melihat bagaimana data langsung dari level keluarga dan individu. Ya. Seperti disampaikan beberapa kali, sebetulnya data level rukun tetangga, keluarga, dan individu itu relatif data baru yang saat ini ada di desa gitu ya. Jadi karena itu memang ini kalau kemudian banyak temuan-temuan baru di lapangan itu masuk akal gitu ya. Jadi ada laporan bagaimana data tentang perkawinan saja itu sempat menjadi pembicaraan di beberapa desa gitu ya. Karena kita melihat yang penting realnya di lapangan ya. Jadi meskipun tidak punya kartu atau buku nikah, tapi kalau memang sudah nikah siri ya dimasukkan gitu. Nah, itu misalnya seperti itu. Dan kemudian hal-hal lain. Ya. Ini Gus Koco, kerabat desa, para pendamping yang mulia ini. Jadi saya ini pagi ini dibantu staf dari Biro Perencanaan di Kementerian Desa. Ya. Nanti mohon bisa dimasukkan Gus Koco untuk memberikan sebetulnya trik sederhana ya. Nama-nama siapa? Nanti biar nama kita... Madania, Gus. Oke. Ya. Belum masuk. Jadi, ya belum masuk karena sudah di lock ini ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Madong itu benar, bahwa kita ada hal yang harus dimasukkan. Nah, sudah masuk Gus Koco, terima kasih. Ya. Apa yang harus dimasukkan untuk RKP 2022 ya. Itu mudah cara melihatnya. Begitu data itu bisa digunakan desa, maka pasti itu akan masuk RKP 2022. Misalnya kemarin kita mengetahui soal apa saja aset desa dan sebagainya gitu. Nah, kalau hari ini kita akan coba masih mohon izin menggunakan datanya Bu Sekdes Nurani ya. Karena sudah pasti ini sudah selesai dan angka-angkanya juga menurut beliau juga sudah cocok begitu, sudah pas gitu. Jadi kita bisa menggunakan. Ini pertimbangannya karena udah pasti selesai atau karena sekdesnya cantik ini? Karena datanya juga relatif tidak besar, Gus. Jadi kita untuk mengolahnya. Karena kalau desa-desa yang ada desa yang sampai penduduknya 20.000 itu nanti agak kesulitan gitu. Yang pertama itu Gus Koco, kerabat desa. Jadi kalau datanya bisa langsung digunakan ya,
itu pasti untuk kepentingan jangka pendek, yaitu tahunan. Ya. Karena apa? Karena kemudian kita tahu pemanfaatnya siapa, langsung by name by address, baik untuk keluarga maupun untuk warga. Nah, data olahan itu pasti untuk jangka menengah atau jangka panjang. Ya. Jadi data olahan seperti indeks Gini, kemudian berapa pendapatan desa, ya, GDP desa dan sebagainya, itu pasti untuk jangka menengah. Apa gunanya jangka menengah dan jangka panjang? Tadi disampaikan oleh Mas Madong, kalau untuk kepala desa yang ingin mencalonkan diri, calon kepala desa maupun kepala desa terpilih, maka yang mereka butuhkan pertama adalah data jangka menengah, ya, karena akan digunakan untuk menyusun RPJM desa yang selama 6 tahunan. Kemudian tadi Mas Madong sudah menyampaikan rencana pembangunan jangka panjang desa itu saat ini pada 2 Juni rencananya itu sudah muncul secara elektronik rencana aksi SDGs desa sampai 2030. Nah, apa gunanya bagi kepala desa baru, ya? Itu bisa langsung dipotong 6 tahun pertama, ya. Jadi tahun 2021 atau 2022 tergantung pilkadesnya itu langsung dipotong 6 tahun pertama sebagai RPJM desanya gitu. Jadi guna praktisnya sebetulnya rencana aksi SDGs desa seperti itu. Kemudian untuk pemerintah daerah, ya, ini contohnya kemarin yang menyampaikan itu dari Dinas PMD Cirebon, itu bisa mengupdate RPJM daerah sesuai dengan data terbaru di bulan Mei ini. Bahkan untuk daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada dan tahun ini sudah ada kepala daerah baru, maka tinggal memotong 5 tahun ke depan, itu berarti adalah wilayah pembangunan desa. Jadi gunanya seperti itu. Nah, rencana aksi SDGs desa sampai 2030 itu isinya itu adalah sama, yaitu bagaimana pencapaian masing-masing tujuan dan kemudian diiringi dengan kegiatannya. Adapun soal harganya atau anggarannya itu akan tergantung pada daerah masing-masing. Seperti itu. Nah, saya ingin tunjukkan ini Gus Koco melalui Madania ini. Kita akan coba masuk ke individu. Ya, jadi survei individu. Ini salah satu kekuatan dari data SDGs desa, by name by address untuk survei individu, ya. Coba di share screen. Jadi modelnya udah bisa langsung share, ya. Ya. Jadi audionya di mute, ya. Ya. Jadi di survei individu itu di survei individu antara lain kita bisa melihat nama masing-masing individu, ya. Jadi kemudian NIK-nya yang kemarin di bagian desa disebut mana yang belum punya NIK dan belum punya nomor KK gitu. Itu kemudian bisa diperlihatkan. Ini masih pause ya? Belum keluar gambarnya. Keluar. Ya, ya. Ya. Nah, di sini sudah ada NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan sebagainya. Kita coba dibuat difilter untuk ini. Nah, kemudian
setelah difilter, kemudian di bagian NIK itu langsung kelihatan, ya, di bagian NIK langsung kelihatan NIK-nya. Ya. Nah, kita bisa langsung cek berapa warga kita yang belum punya NIK. Ya. Coba yang nilainya 0 itu, ya. Jadi bentar ya, Gus. Mengajak para, nggak bisa langsung. Bisa. Sip. Ini shotnya. Ada shotnya. Coba. Jadi kita shot di bawah 32, ya, kita shot di bawah 32, gitu ya. Nggak yang 0. Ini data kayak gini bisa ngakses ya, Bagus? Ini hanya Kades dan Sekdes, ya. Jadi kita bisa langsung cek ke bawah. Ini konnya itu ada 7.039, ya, 7.039 itu berarti yang punya NIK, Gus. Sementara yang tidak punya NIK jumlahnya ada, nggak keluar, ya, ada 187 warga yang belum punya NIK, gitu. Jadi untuk memudahkan kita, jadi angka itu langsung bisa diperoleh, gitu, ya. Kemudian kemarin misalnya di Gus Eko di Mesuji, ya, itu ingin melihat kalau ingin membantu warga desa, ya, yang tidak bisa sekolah, ya, yang tidak bisa sekolah, maka itu perlu menggabung 2 tabel, ya. Ini yang bagian kanan ini kalau kita lihat di bagian internet ini, ya, akses internet, aktif di internet, itu juga menunjukkan berapa warga desa yang aktif di internet, ya. Artinya selama ini kita soal internet di desa itu menggunakan data dari ABJI ini, Gus Koco, kerabat desa, dan itu selalu bentuknya adalah persentase, ya. Nah, sekarang kita lihat akses internet itu, coba di akses internet, bukan yang aktif, ya. Yang aktif di internet, aktif. Nah, yang aktif di internet langsung kelihatan berapa jumlahnya, hanya 721 dari sekitar 7.227, ya. Berarti yang aktif internet di desa ini sekitar 10%. Jadi sekarang desa bisa menunjukkan tidak harus menggunakan datanya ABJI lagi, Asosiasi Penyedia Jasa Internet, gitu, tapi langsung menggunakan data ini. Ini data-data yang bisa langsung digunakan, Gus Koco, kerabat desa. Jadi data-data ini langsung menunjukkan, nanti di tingkat nasional juga kita tidak hanya menunjukkan berapa warga desa yang aktif internet persentasenya, tapi kita bisa menunjukkan sampai ke jumlahnya, gitu. Sehingga nanti basis dari proses desa digital itu akan ada di sini. Nah, kita akan tunjukkan satu yang sering ditanyakan ini, Gus Koco, di WA maupun melalui chat kita dan di YouTube ini.
Yang pertama kita lihat ini data individu. Tadi kita ketahui basis kalau kita ingin menggabungkan berbagai tabel, meskipun nanti aplikasi dari SDGs juga akan menggabungkan. Tapi kalau pendamping dan warga pemerintah desa ingin melakukan sekarang, kita bisa mulai dari tabel misalnya kesehatan. Ya. Jadi kita ingin melihat tabel kesehatan, itu dikeluarkan dulu ininya, ganti di tabel kesehatan. Itu yang pertama ditanyakan itu kenapa di situ namanya kosong, ya kosong. Jadi di tabel kesehatan itu di situ namanya kosong. Ya. Oh pendidikan, sorry pendidikan. Kita akan coba pendidikan karena kemarin Gus Eko ingin melihat kalau ingin melihat bagaimana pendidikan, kemudian kondisi pendidikan, kemudian bagaimana melihat warga yang perlu mendapatkan beasiswa karena kepala Bapedanya mantan kepala dinas pendidikan gitu. Nah itu kita lihat yang pertama kita menggabungkan data lokasi individu tadi ke data pendidikan. Ya. Nah, itu jangan di pause. Ulangi aja. Bentar ya Gus. Oke, silakan. Jadi memang agak teknis ini Gus Koco, ya. Tapi yang paling banyak kalau teknis itu sepertinya jadi penting untuk membuat Bintek online yang wajib diikuti oleh petugas atau penanggung jawab pengelola informasi dan data desa. Jadi kayaknya wajib sekdes dan wajib pendamping desa itu mengikuti kan gitu. Nah ini juga salah satu bagian yang secara pembinaan SDM kalau pendamping desa sudah mengikuti Bintek yang ini maka sertifikatnya itu punya nilai, artinya oh sudah lulus mengikuti ini berarti mungkin ada tambahan honor kan gitu. Langsung masuk jempol 2 gitu. Nanti kita siapkan Gus Koco, saya kira banyak ide baru dari sini. Nah ini Gus Koco, jadi ketika mengekspor data itu di situ namanya kosong, ya namanya kosong. Nah ini cara mengisinya, ya cara mengisinya. Ini sebetulnya mudah kalau menggunakan Excel, ya. Dan karena datanya di level desa, jadi Excelnya biasanya masih jalan full. Nah ini caranya. Yang pertama kita pilih menu atau fungsi VLOOKUP. Ya, jadi di bagian atasnya itu ada VLOOKUP, itu langsung muncul di sini apa yang harus dilakukan. Ya, ini kita agak pelan-pelan sedikit Gus Koco. VLOOKUP, ya. Kemudian dari situ kita masukkan. Jadi kalau data individu itu untuk menggabungkan seluruh tabel itu NIK. Kalau data keluarga menggabungkan seluruh tabel adalah nomor KK. Ya, jadi kita di sini VLOOKUP, kemudian kita klik saja itu kolom NIK, bukan kolom tapi sel NIK itu, ya kita itu. Kemudian kita masukkan data yang akan digabungkan, ya, yaitu data individu. Ya. Data individu ini yang akan digabungkan adalah NIK, ya, NIK. Sudah. Nah, setelah NIK kemudian kita cek ke kanannya, kita perlu melihat adalah umur, ya umur. Coba di umur. Oh ya nama, sorry nama kok umur. Ya. Setelah itu kemudian dikunci, ya. Ini akan kembali lagi ke data data pendidikan, ya kan?
kemudian dikunci dengan F4 ya, dikunci dengan F4, lalu ditambah itu karena tadi adalah nama itu kolom kedua dari NIK, jadi NIK itu kolom pertama, nama kolom kedua, jadi ditulis angka 2 ya. Kemudian diakhiri dengan angka 0 ya. Kemudian tinggal di enter. Nah, kemudian setelah itu ditarik ke bawah. Tinggal double klik ditarik ke bawah. Nah, dengan demikian maka nama dari yang kosong tadi di menu pendidikan bisa langsung terisi sampai ke bawah dan sesuai dengan NIK-nya. Ya, dan sesuai dengan NIK-nya. Jadi nggak akan salah itu. Kemudian pertanyaan mendasar tentang pendidikan yang kemarin disampaikan oleh Kepala Bapeda Mesuji ya, itu adalah bagaimana dengan lama pendidikan ya, lama pendidikan. Nah, lama pendidikan itu kita harus sortir dulu dengan umurnya. Ya, umurnya. Karena lama pendidikan itu untuk umur di atas 15 tahun. Jadi kita masukkan umur yang ada di tabel lokasi individu itu sama, VLOOKUP. Kemudian di situ mengambil NIK. Kemudian setelah diambil NIK di kolom di tabel pendidikan, kemudian dimasukkan dari tabel individu itu juga NIK. Jadi kalau pendamping Kades, Sekdes mencoba-coba nggak apa-apa. Nanti kalau salah kan tinggal yang file yang aslinya jangan diubah itu ya. Oke, sudah nggak terlalu kelihatan di sini karena agak internetnya agak ada lag gitu. Nah, di situ sudah, kemudian seperti biasa diambil F4, kemudian dicek, ditarik NIK-nya sampai ke usia, ya, sampai ke usia. Usia itu berapa kolom itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kolom ke-6 dari NIK, jadi titik 2, kemudian ditulis angka 6, dan kemudian seperti biasa titik 2, titik koma, kemudian angka 0, terus kurung tutup. Ya. Tinggal di enter, kemudian di situ ada, ya, coba yang paling kanan, jadi kelihatan ada usia. Ya. Oh, masih nge-lag. Ya. Ada usia. Nah, umur ya. Ya. Kemudian ditarik ke bawah, supaya ada umurnya semua ya. Setelah itu kalau ingin mencari IPM desa ya, tentang berapa lama sekolah, maka umurnya itu harus dikoreksi ya. Umurnya hanya untuk yang di atas 15 tahun. Jadi diulangi lagi biar. Jadi di bagian umur itu kita bikin bukan disortir tapi di filter ya, di filter. Setelah difilter, kemudian di situ ada number filters, lalu mulai 15 tahun ke atas, jadi di atas 14 tahun. Coba greater than atau ya, kalau greater than berarti 14. Kalau ibu bapak greater than and equal berarti 15 tahun ya. Coba diklik. Nah, kemudian sudah ada umur sekian ya. Kita masuk ke kolom berapa lama sekolahnya ya. Jadi yang di sebelah kiri itu ada kolom berapa lama sekolah. Ya. Berapa lama pendidikan dasar ya. Di kolom K itu ya. Ya, sudah ya, oke, sip. Nah, di situ kita cari rata-ratanya, jadi ditaruh di atas saja biar enggak itu. Di atas saja.
Mencari rata-rata gampang itu autosum, kemudian dicari yang khusus bagian rata-rata. Ya, ya. Coba di enter, jadi ketemu. Jadi lama sekolah di Desa Cimenteng ini, ya. Jadi tahun bersekolah di Desa Cimenteng itu 5,4 tahun. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau kita punya tujuan supaya pendidikan dasar 12 tahun, ya, ini di desa ini baru 5,5 tahun. 5,5 tahun. Artinya rata-rata membacanya itu rata-rata warga desa itu keluar dari sekolah di umur di 5,5 tahun sekolah dari pendidikan dasar, berarti pada kelas 6 SD itu rata-rata warga di sini itu sudah keluar dari sekolah. Gitu. Tentu saja ini data ini bisa digabungkan sampai ke kabupaten begitu, sehingga data berapa lama sekolah warga desa sekabupaten itu nanti juga langsung akan ketahuan. Gitu. Ya. Terus ya, kalau data lama sekolah itu ketika kemudian ini kan masih 5, sekian. Ya. Artinya kan belum lulus SD kan gitu. Ketika kemudian desa membuat program kejar paket A, paket B gitu, otomatis akan menyesuaikan ya, akan menambah. Benar. Karena dia kan SMP dengan sederajat kan gitu, Mama mau kejar paket itu dilakukan karena kan mungkin udah banyak juga orang-orang tua yang memang pendidikannya cuma nggak pernah sekolah dan seterusnya, tapi kalau kejar paket A berarti udah setara SD, otomatis kan akan nambah rata-rata ini lama belajar kan? Iya, benar. Makanya kemarin di Mesuji kan rencana dari Kepala Bapeda, begitu mendapatkan data ini akan mulai dengan PKBM istilahnya, tadi kejar paket ABC. Tentu saja seperti biasa ini Gus Koco, perlu cleaning data ya. Misalnya ini kelihatan ini ini ada satu ini di kolom ke-23 ya. Itu disebutkan sudah lulus, sudah pernah SMA ya. Tapi disebut pendidikan dasarnya 6 tahun ya. 6 tahun. Jadi ini pasti salah ketik, ini 9 menjadi 6 misalnya begitu. Jadi angkanya ini ya. Tapi kalau SMA sampai lulus itu di 12 tahun ya. Jadi ada di kolom ke-32 itu baris ke-32 yang menyebut di situ 12 tahun itu yang benar itu. Kalau yang SMA 9 tahun berarti masuk SMA dan kemudian keluar ketika kelas 1 begitu ya. Jadi di sini kita ketahui karena permintaannya memang warga dewasa, artinya di atas 15 tahun. Secara populasi tahunnya di atas 15 tahun. Kalau kita dewasa untuk umur menikah 18 tahun. Tapi kalau untuk kesepakatan internasional untuk populasi kependudukan itu adalah selama 15 tahun. Ya. Nah, di sini bisa kelihatan seperti itu. Ya. Kemudian SDGs desa tentang apakah warga mendapatkan pelatihan ketika mau sekolah, itu tinggal diklik yang berapa kali pelatihan. Ya. Ya, itu tinggal dicari warga yang pelatihannya di atas 0. Ya. Jadi yang 0 kita keluarkan. Ya. Kemudian kita tinggal menghitung warga yang sudah mendapatkan pelatihan sebelum bekerja. Ya. Nah itu berapa coba dilihat jumlahnya. Jumlahnya ternyata ini agak lag sedikit. Nah ini di kiri bawah kelihatan ini Gus Koco, kerabat desa, para pendamping. Hanya 43 dari 7.415. Memang ini tidak terlalu, belum terbiasa kita melatih warga desa untuk ada pelatihan sebelum masuk ke kerja gitu ya, sehingga mereka lebih siap. Di sini kalau 43 ini berarti kurang dari 1%.
dilatih untuk bekerja. Ini adalah SDGs desa nomor 7 ya. Supaya warga dilatih dulu sebelum bekerja. Jadi melihatnya mudah seperti itu, Gus Koco, untuk melihat capaian-capaian supaya desa sudah punya bayangan capaian terhadap SDGs desa ya. Tapi kami ingatkan ini sebetulnya seperti kalau kita mau masuk kursus bahasa Inggris gitu ya. Bisa dimatikan aja. Kalau kita mau masuk kursus bahasa Inggris itu bukan berarti harus selalu sudah baik di awal gitu, bukan. Tapi yang penting kita tahu posisi kita ya, sehingga kemudian bisa melakukan berbagai perbaikan gitu ya. Jadi tadi mungkin pengalaman yang penting Gus Koco itu adalah fitur VLOOKUP di dalam Excel, sehingga itu akan memudahkan karena sekarang desa-desa sudah bisa mengekspor sendiri gitu. Itu untuk menggabung-gabungkan tabel apa yang dibutuhkan oleh desa itu menjadi sangat mudah itu. Tadi sudah kita lihat memasukkan nama ya, memasukkan nama. Memang itu ada yang sekarang sedang diperbaiki. Kenapa namanya tidak masuk ke dalam ekspor gitu di dalam aplikasi sedang diperbaiki. Tapi itu dengan mudah melalui Excel tadi. Kemudian beberapa pertanyaan yang semula nggak pernah bisa dijawab ya. Bahkan sebetulnya lama sekolah kita itu, Gus Koco, itu basisnya adalah survei. Ya. Misalnya lama sekolah di desa itu rata-rata nasional saat ini itu 9 tahun. Ya. Itu adalah hasil survei itu. Ya. Nah sekarang kita akan mengetahui secara real ya datanya lama sekolah warga desa itu berapa tahun. Misalnya contohnya begitu. Sehingga indeks pembangunan manusia juga untuk desa bisa terukur tersendiri, bisa dipilah antara kota dan desa gitu. Sehingga memudahkan juga bagi pemerintah desa, daerah dan pemerintah pusat untuk masuk ke dalamnya. Begitu caranya nanti menyusun perencanaan Gus Koco. Oke. Disampaikan Gus, Gus Koco. kalau lama sekolah itu kalau mama 2 kali tinggal kelas gitu kan. Mama waktu di SD 2 kali tinggal kelas itu lama sekolahnya berarti jadi 8 tahun ya. Karena dia lama sekolah 8 tahun walaupun lulus SD kan gitu. Ya, jadi memang ada perdebatan tentang hal itu ya. Sebetulnya di SDGs desa itu harapannya betul-betul lama sekolah itu. Karena konsepnya begitu. Tapi memang ada bagian dari statistik yang menyampaikan itu sebetulnya nama lain dari sekolah itu, nama lain dari jenjang gitu. Supaya kalau jenjang hanya bisa ada SD, SMP, tapi tahun-tahunnya nggak ketahuan gitu, maka di sini tahunnya ketahuan. Kalau buat kami Gus Koco, real di lapangan kan sekarang agak jarang tinggal kelas ya. Beda dengan waktu kita kecil dulu. Ada itu kemarin di Prof Surya itu yang ahli matematika itu ada anak di Papua yang tinggal kelas sampai 4 kali. Jadi nah ini kan artinya ketika bicara SD berarti dia SD-nya bisa 10 tahun kan gitu. 10 tahun kan tercatatnya bisa udah SMA kan gitu. Oke, tapi yang menarik gini Gus. Kita sepakati dulu nih. Ini hari ini kita sampai di pukul 7 atau bisa lebih. Kita sepakati dulu nih. Mohon maaf ini. Oke. Mohon maaf di pukul 7 ya. Karena barusan ada WA ini. Oke, kalau sampai di pukul 7 yang menjadi penting adalah gini. Yang menjadi penting adalah gini. Saya melihat bahwa ini kan ada posisi di mana kita berharap teman-teman di desa PPID dan juga kalau PPID kan dari desa nih penanggung jawab informasi dan datanya kan gitu. Penanggung jawab informasi dan data. Kemudian teman-teman di pendamping desa, TA, kemudian mungkin pendamping lapangan dan seterusnya. Ilmu-ilmu ini kan perlu dikuasai juga kan gitu. Dan ini sudah sangat teknis. Artinya mungkin bisa disiapkan silabusnya oleh teman-teman dari Pusdatin untuk kemudian kita bisa agendakan nih
bintek online lah. Kalau Ya, bintek ya. nanti harus kumpul di hotel dan seterusnya, nanti sibuknya tidak sibuk ngomong materi, tapi sibuk ngomong ini anggarannya dari mana kan gitu. Tapi kalau binteknya online nanti kan tinggal ada proses ujian nih. Setiap yang mengikuti itu kemudian akan diuji secara langsung gitu kan. Oke, bikin ini, begitu dia menguasai, oke, keluar sertifikat. Kalau suruh bikin apa sesuai materi ternyata ngak-ngekok nggak bisa, berarti dia di Zoom itu cuma kelihatan mengikuti, tapi sebenarnya ada urusan yang lain kan gitu. Jadi e-sertifikat itu diberikan kepada mereka yang mungkin lolos atau sudah mengikuti tahapan ujian lah, baru dapat e-sertifikat. Karena kalau bicara bintek online ini kan bisa disambi-sambi kan gitu. Kayak anak saya kuliah online ya bisa disambi jalan sama ayahnya, mau kemana ya ikut, dia ternyata juga sambil kuliah gitu kan, videonya di offin, yang penting dengerin, kadang juga nggak dengerin, asal dipanggil namanya langsung dihidupin, ya Pak hadir dan seterusnya, padahal ya nggak konsen juga kan gitu. Oke, itu bagian lain Gus Ivan yang perlu disiapkan, dan kalau memungkinkan ini sebenarnya Kemendes kan sudah ada Akademi Desa. Artinya mungkin itu bisa menjadi agenda Akademi Desa. Tapi kalau mungkin belum bisa jadi agenda Akademi Desa, saya punya Desa Institut yang siap untuk menjadi penyelenggara itu dengan tim teknisnya. Silahkan, kita welcome, karena memang semangat kita adalah semangat bagaimana peningkatan SDM, peningkatan kapasitas teman-teman untuk kemudian mengejar, mungkin saat ini masih ada ketertinggalan dengan beberapa yang lain, tapi pada saatnya SDM di desa harus lebih hebat daripada SDM yang ada di kelurahan dan seterusnya, karena memang semangatnya berbeda, dan semangat memajukan desa sama memajukan kelurahan kan akan beda. Kalau kelurahan kan bisa dimutasi jadi camat dan seterusnya, nanti kalau desa kan itu satu prestasi. Oke, Gus, ini menarik, kita pengen dengar nih dari Gus Ivan atas ide atau atas gagasan untuk kemudian bagaimana ini menjadi satu agenda bintek khusus nih tentang bagaimana menganalisis data SDGs desa, itu satu. Yang kedua tadi Mas Madeng sudah mengingatkan Permendes 21 perlu penjelasan nih secara khusus tentang roadmap SDGs desa. Jadi saya berharap ini menjadi catatan bersama kita, jangan sampai beberapa ide yang terlontarkan kemudian disambut dengan gegap gempita, tahu-tahu layu redup gitu kan, sebelum berbuah bunganya sudah layu, itu kan sayang gitu kan. Itu Mas Sabana senyum-senyum, itu Mas Eko juga senyum-senyum. Jadi ada bagian-bagian yang kadang kita sayang juga gitu loh. Oh, kita sudah punya ini, udah semangat nih ruang desa atau apa waktu itu, kemudian dan seterusnya. Tapi tahu-tahu kemudian redup, tahu-tahu kemudian nggak ada update dan seterusnya. Sayang sekali. Saya berharap data SDGs desa, karena semangatnya juga sudah luar biasa, responnya juga sudah luar biasa. Kita juga ingin membangun kolaborasi juga dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, dengan teman-teman di Kominfo, supaya benar-benar mensupport agenda program SDGs desa ini. Jangan sampai ini semangatnya kencang mungkin di satu semester gitu kan, nanti semester 2 udah mulai redup. Sayang Gus, saya pengen ini kita di hari terakhir puasa mendengar kesaksian dan mendengar kesiapan dari Gus Ivan untuk menjaga
data SDGs desa dan bagaimana benar-benar kita punya komitmen. Mari kita membangun komitmen di hari terakhir Ramadan ini. Semoga kita sama-sama bisa menjaga. Silakan Gus, closing statement sekaligus menyampaikan satu komitmen besar dari Kementerian Desa tentang SDGs desa, tentang data SDGs desa, tentang edukasi kepada desa untuk pemahaman SDGs desa sampai ke roadmap SDGs desa. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa, juga kepada para perangkat di daerah ini, Mas Madung terutama, ya. Kemudian kepada para pendamping desa yang mulia ini, yang terus terang memberikan semangat ya kepada banyak pihak bagaimana berpikir positif ini di sini sangat dikembangkan itu ya. Siap ini Gus Koco, kerabat desa. Kalau demikian selambatnya minggu depan kita akan mulai. Biarlah yang tim teknis itu mengurus aplikasinya ya. Karena minggu depan itu targetnya sudah selesai itu, sehingga olahan dan sebagainya juga sudah mulai muncul gitu. Tapi peningkatan kita sama-sama belajar, peningkatan kapasitas yang sebetulnya mudah tapi sangat berguna. Kita mulai minggu depan Gus Koco. Saya kira langsung 3 lembaga menarik Gus Koco, TV Desa, Desa Institut, dan Akademi Desa. Ya. Supaya kita langsung dipakai semua itu. Ya. Begitu Gus Koco. Dan komitmen bersama-sama. Komitmennya Gus Ivan ini yang kita tunggu ini. Kita mendengarkan satu janji seorang Ivanovic Agusta kepada teman-teman pendamping desa, teman-teman pendamping lapangan desa, teman-teman tenaga ahli dan juga teman-teman supra desa tentang SDGs desa. Mari kita dengar bersama-sama ini sebagai satu statement di akhir Ramadan yang ini akan kita catat bersama ya Mas Eko, mantuk-mantuk itu Mas Eko, Savana, Frankie, ini kita dengarkan bersama-sama nih bagaimana Gus Ivan menjanjikan atau berkomitmen untuk kita bersama. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco. Ini sebagai jejak digital ini untuk ke depan. Tahu juga. Oke, lanjut. Ya, jadi siap kita sama-sama berkomitmen ya. Terutama untuk selalu menjaga keberlanjutan ini datanya ya. Karena keberlanjutan datanya lebih mudah daripada kondisi sekarang yang mengumpulkan data baru dan kemudian komitmen untuk menggunakan seluruh datanya ya bagi desa. Jadi itu saya kira itu yang penting Gus Koco, bahwa data ini sebetulnya bisa digunakan gitu ya. Itu yang nanti kalau kita melihat chatting di Zoom dan kemudian di YouTube itu yang akan kita mulai di minggu depan Gus Koco. Bagaimana kita menggunakan data ya dan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan warga desa. Itu Gus Koco. Oke, terima kasih. Jadi di akhir Ramadan ini, Bismillah, insya Allah ini ada hidayah digital, hidayah digital untuk kita semua. Jadi kenapa tadi saya sampaikan Gus Ivan bagaimana berkomitmen membuat statement ini yang kemudian disadari oleh Gus Ivan ini akan jadi jejak digital. Jadi kalau kemudian Gus Ivan tahu-tahu kendor semangat, kita tinggal kirim aja linknya, ini Gus tanggal sekian bicara seperti ini. Jadi jangan lupa, dan jejak digital seperti ini menjadi sangat penting. Saya merasakan sangat penting ini mungkin cerita pengalaman pribadi. Di channel YouTube saya simpan video saya waktu pernikahan. Jadi pada saat-saat tertentu mungkin pas ada sesuatu gitu,
kadang-kadang akhirnya saya tinggal putar aja ini waktu kita dulu menikah videonya seperti ini, artinya senengnya kita waktu itu seperti ini. Jadi kalau hari ini mungkin sempat ada marah-marah dikit ya udahlah itu selesai. Ini kan kita dulu acara kita kan asik banget kan gitu. Ini jejak digital yang tidak bisa kita hilangkan, menjadi satu catatan memori kita. Tanpa terasa ini sudah di penghujung. Terima kasih luar biasa di akhir Ramadan ini. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila dalam saya bertutur kata memang adanya saya seperti ini, kadang-kadang kurang sopan santunnya. Saya orang Jawa tapi kadang-kadang hilang Jawanya. Jadi mohon bisa dimaafkan semua kerabat desa dan penggemar setia sarapan SDGs Desa. Semoga Idul Fitri nanti kita benar-benar mendapatkan pencerahan, kita benar-benar mendapat kembali ke fitrah kita, kembali suci, kita memulai sesuatu yang hal baru. Dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan satu komitmen Gus Ivan karena bicara SDGs Desa, bicara pembangunan berkelanjutan, maka menjadi luar biasa apabila SDGs Desa ini benar-benar sustain. Data SDGs Desa ini benar-benar sustain. Jangan sampai kita membawa nama sustainable, tetapi kita sendiri tidak bisa menjaga sustainnya, tidak bisa menjaga keberlangsungannya. Luar biasa, salam hormat saya untuk kerabat desa, untuk para pendamping desa yang memberikan semangat, untuk teman-teman pendamping lapangan desa, teman-teman TA, dan utamanya luar biasa untuk Gus Ivan yang sudah merelakan waktunya, menyiapkan waktunya untuk melayani kita semua. Dan hari ini itu sudah di episode ke-93. Jadi 1 minggu, 5 hari, bisa dihitung sudah berapa minggu Gus Ivan tidak ada absennya. Ini satu hal yang luar biasa, komitmen sudah diberikan, dan bersama-sama kita doakan semoga Gus Ivan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, kemuliaan untuk terus bersama-sama kita menjaga kelangsungan dari program-program SDGs Desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, holubes gentul baris, salam SDGs Desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Holubes kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.